Selamat sore pemirsa Bali G Academy. Sebelum kita masuk ke video-video selanjutnya ya yang lebih serius, ya akan saya buat beberapa hari ke depan terkait dengan revisi buku saya yang difitnah isinya sama saja ya oleh Roy Suryo, bahwa saya kerja senyap, saya menuliskan apa temuan baru saya itu sekitar 800 halaman ya. Jadi sebelum kita membicarakan itu, kita baca dulu profil dari dewa penegak kebenaran saat ini yang sangat populer, yaitu Roy Suryo ya, pada saat dia menjabat sebagai Kemenpora tahun 2012 sampai 2014 ya. Terkait dengan dia sering dikatakan Dewa Panci itu sebenarnya menurut saya itu salah besar ya. Seperti mengunderstatement, mengundertone bahwa yang dia bawa pulang ya aset-aset Kemenpora ketika dia selesai menteri tahun 2014 ya, bahwa seolah-olah aset yang dia bawa pulang itu adalah barang-barang receh seperti panci dan lainnya. Ternyata kita salah. Sebenarnya hal itu gampang kali verifikasi di online ya, secara online di berita mainstream ya, berita mainstream Kumparan. Di situ diterbitkan pada 8 September 2018. Jadi 4 tahun setelah Roy Suryo selesai menjabat di Kemenpora. Aset Kemenpora itu ya, itu belum dibalikkan. Inilah profil dari dewa kebenaran itu yang sekarang digandrungi oleh mereka ya di pihak mereka. Infografik beberapa aset di Kemenpora infografik beberapa aset Kemenpora di tangan Roy Suryo, bisa kalian search sendiri, itu ada ini. Ada ya. Kumparan News 8 September 2018 pukul 12:12 WIB. Ya. Ini dia. Ini headline beritanya ya kan. Ini dia. Jadi ini kita baca dulu sebelum kita siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini yang selalu merendahkan orang lain ya. Terus di sini kita baca beritanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo diduga belum mengembalikan sejumlah aset milik negara selama menjabat pada 2012 sampai 2014 silam. Bayangkan, ini berita diturunkan 2018. 4 tahun belum dibalik-balikkan barang itu. Jadi bukan hanya panci ya. Totalnya mencapai 3.174 aset Kemenpora ya, dengan nilai keseluruhan sebesar 8,5 miliar. 8,5 miliar aset negara, uang rakyat, pajak kita bersama dibawa. Coba. Ya, sampai 2018 itu belum dibalikkan 4 tahun. Berarti kan terjadi penyusutan itu barang kalaupun dikembalikan, ya kan? Inilah mental dewa kebenaran yang sekarang mengklaim diri orang yang paling benar seluruh Indonesia ini, orang paling suci. Dalam dokumen yang diperoleh Kumparan, Roy Suryo disebut membeli semua barang itu dengan mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dalam pembayarannya. Barang-barang itu juga disebut dikirim ke rumah dinas Roy Suryo, bukan ke gudang Kemenpora. 4 tahun, setidaknya 4 tahun. Ketika berita ini ditayangkan 2018, belum juga dibalikkan ya. Jadi Roy Suryo disebut membeli semua barang itu dengan mengatasnamakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembayarannya. Dokumen yang sama juga merinci jenis barang apa saja yang berada dalam penguasaan Roy Suryo itu, lengkap dengan rincian harganya. Mulai dari tas kamera seharga 2 jutaan
hingga kasur dengan nilai ratusan juta. Jadi bukan hanya panci, saudara. Uang rakyat, uang kita bersama itu. Pajak kita dibawa pulang. Padahal itu uang dari APBN. Jadi bukan hanya panci yang paling harga 1 jutaan. Kasur juga ratusan juta dia bawa pulang. Dan 4 tahun gak dia balikkan. Ya. Simak beberapa aset Kemenpora yang diduga masih di tangan Roy Suryo dalam infografik di bawah ini. Bayangkan, ya, ini berita 2018 ditayangkan oleh Kumparan. Belum juga dibalikkan, dia selesai menjabat 2014. Berarti kan terjadi penyusutan, jangan-jangan dia pakai juga itu, uang rakyat itu. Inilah dia, ya. Nah, ya, dari situ bisa kalian lihat. Ya. Kasur dibawa juga. Jadi bukan hanya panci, ada nilai yang besar. Kasur 175 juta harganya. Peralatan pemancar, bayangkan. Ya, untuk kebutuhan dia ini dipakai pembayaran Kemenpora. Peralatan pemancar 105 juta. Lensa kamera. Ya, mungkin untuk hobinya dia, ya kan? 94 juta. Ya, lensa kameranya 94 juta. Kamera 65 juta. Karpet ya 69 juta. Televisi 62 juta. Video mixer 62 juta. Sound system 52 juta. Lemari panjang pun dibawa pulang 28 juta. Jadi mulai dari kasur, peralatan pemancar, ya, lensa kamera yang harganya itu kasur 175 juta sampai peralatan pemancar 105 juta dan lensa kamera 94 juta sampai lemari panjang 28 juta dibawa pulang. Dan 4 tahun 2018 itu belum dibalikkan. Inilah moralitas seorang dewa kebenaran, peneliti. Total aset, ya, jumlah aset yang dia bawa pulang adalah 3.174 aset. Aset Kemenpora. Uang dipakai membayar adalah Kemenpora, uang pajak kita bersama. Nilai asetnya 8,5 miliar. Jadi kalau kalian mengglorifikasi dia seolah-olah dia dewa kebenaran dan mengaku bahwa dia kan sering bilang kalau panci itu bagaimana ketika ditanya di TV kan, itu kan barang-barang receh segala macam bla 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 bla. Padahal jelas di Kumparan ada kasur 175 juta, ada peralatan pemancar 105 juta, lensa kamera 94 juta, kamera 65 juta, karpet 69 juta, televisi 62 juta, video mixer 62 juta, sound system 52 juta, lemari panjang 28 juta. Itu uang kita bersama dan dia bawa pulang. 2018 belum dibalikin, padahal dia selesai 2014. Moralitas apa kayak gitu yang kalian gandrungi? Percayakah kalian omongan dia? Masih percaya kalian dengan peneliti residivis? Ya. Semua orang dihina, direndahkan oleh mulutnya itu, padahal hidupnya hina. Bayangkan ini, hidupnya hina. Ya, dari rata-rata orang Indonesia. Bayangkan, dia tahu pembayaran itu pakai pajak, anggaran Kemenpora, tapi dia bawa pulang. 4 tahun gak dibalikkan. Kalau nggak sengaja dibawa pulang kan besoknya bisa dibalikkan. Gitu. 4 tahun, bahkan kalau nggak salah kasus ini sampai 2020. Artinya apa? Ya itu kan barang sudah menyusut, harus secepatnya dilelang. Supaya kembali lagi uang itu menjadi pajak rakyat. Gitu loh. Jadi jangan sok hidupmu paling bersih di dunia ini, Roy Suryo. Ya. Jangan sok hidupmu itu paling hebat kali. Ya. Inilah hidupmu di media mainstream tercatat. Kumparan. Mana bisa lagi kau bantah, itu kan barang receh. Panci segala macam, peralatan dapur,
sendok makan segala macam. Enggak, mulai dari kasur 175 juta, peralatan pemancar 105 juta, itu barang mahal. Jangan sepele. Sebenarnya udah korupsi nih, gitu loh. Tapi mungkin dia punya link-link segala macam, jadi dia aman nih. Masa 4 tahun uang rakyat dibawa pulang? Ya. Jadi inilah dulu sebelum kita membahas berikutnya tentang apa yang saya tuliskan dalam hampir 800 halaman buku revisi saya, tulisan saya di buku JWP, ya, sehingga nanti ketika di persidangan tidak lagi Roy Suryo maupun Tifa ya mengakui bahwa ada kolaborasi di buku JWP. Itu tidak ada, ya, itu hanya kompilasi tulisannya dia sendiri. Roy Suryo 49 halaman, tulisan saya 486 halaman, Tifa adalah 164 halaman. Udah berdiri sendiri, jadi mempertanggungjawabkan tulisannya sendiri. Oleh karena itu saya buat buku revisi sendiri, pertanggungjawaban ilmiah saya, ya. Jadi tidak bisa lagi di sidang nanti, oh itu kami kolaborasi, jangan sampai itu nanti statement itu akan saya bantah habis-habisan. Ya, kau pertanggungjawabkan buku 49 halamanmu itu yang berbau mitos dan fiksi, ya, nggak ada ilmiahnya sama sekali. Yang Anda mengaku-ngaku peneliti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara numerik apapun, ya. Jadi itulah dulu, ya, untuk orang satu ini, ya, aset 8,5 miliar dibawa pulang, padahal uang rakyat itu total aset 3.174. Dan salah satu aset tertinggi adalah kasur 175 juta, ya, uang rakyat dipakai dia selama dia menteri, seolah-olah itu miliknya, padahal itu uang rakyat, uang kita bersama, pajak kita bersama. Itulah moralitas dari seorang Roy Suryo. Horas merdeka.